apa? Kalau menurut saya itu santai, Mas. Nggak usah panik, buat para petani nggak usah panik. Rawit merah, khusus rawit merah, kalau kuning itu tetap berbuah, Mas. Tapi dia tidak maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini kita akan menjawab tentang keresahan yang paling sering dirasakan oleh petani, khususnya musim-musim seperti saat ini, di mana angka kematian pasca pindah tanam itu sangat tinggi. Video kali ini kita akan coba kita bahas bagaimana cara perawatannya, kemudian menggunakan cara yang sangat sederhana, biaya yang sangat efisien, tetapi hasilnya bisa kita buktikan. Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, sebelum kita lanjutkan pada video selanjutnya, Mitra Bertani setiap videonya insya Allah akan membagikan satu kaos eksklusif kepada komentar yang kami pilih. Jadi silahkan teman-teman berikan komentar terbaiknya di video ini, bisa berupa saran, harapan, atau keinginan, atau pengalamannya selama mengikuti Mitra Bertani. Insya Allah komentar terpilih akan mendapatkan satu kaos eksklusif yang tanpa dipungut biaya spesial pun. Untuk teman-teman yang suka membaca atau pengen belajar, khususnya bagi para petani pemula yang ingin budidaya tanaman cabai, insya Allah telah kami bukukan pengalaman-pengalaman para petani yang sudah sukses, kemudian dari berbagai pelosok daerah. Alhamdulillah telah kita ramu dari yang terbaik, kemudian kita jadikan satu. Alhamdulillah jadilah buku ini, dan alhamdulillah ini sudah kami launchingkan mulai tanggal 11 Januari, dan teman-teman bisa mendapatkannya di marketplace atau secara manual di link deskripsi yang kami sediakan. Isinya menurut kami sangat lengkap, mulai dari persiapan sebelum penanaman, kemudian penanaman, perawatan, dan pasca pemanenan. Kemudian disajikan dengan bahasa yang sangat sederhana, disertai dengan foto dan gambar pendukung. Kemudian kertasnya juga berwarna, tidak terlalu tebal sehingga mungkin sangat ringan untuk teman-teman baca. Dan alhamdulillah ini sudah kami uji cobakan, dan hasilnya menurut kami lumayan maksimal dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Silahkan teman-teman bisa mendapatkannya. Khusus bulan Januari ini harganya promo di harga Rp170.000 saja. Teman-teman silahkan bisa mendapatkannya di link deskripsi yang kami sediakan. Selamat menyaksikan video ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan membahas atau menjawab keresahan yang paling sering dirasakan oleh petani, di mana teman-teman petani merasakan hal yang sangat memprihatinkan gitu ya, ketika pasca pindah tanam itu angka kematiannya itu sangat tinggi. Nah, mungkin di video ini akan coba kita analisa penyebabnya seperti apa. Kemudian di lahan ini juga lengkap dengan cara antisipasinya, sehingga pasca pindah tanam angka kematiannya itu bisa diturunkan. Khususnya di lahan ini mungkin hampir tidak ada atau hampir tidak melakukan penyulaman, karena pasca pindah tanam alhamdulillah sangat lancar. Meskipun saat ini diguyur hujan berhari-hari, kemudian intensitas hujan sangat tinggi, kemudian panas tiba-tiba juga kadang sangat tinggi, tapi kondisi tanaman sangat aman. Ini busuk batang, kelayuan sangat aman, kemudian bercak daun juga hampir tidak ada. Kemudian di sini pertumbuhan tanaman juga bisa sangat optimal. Padahal untuk biaya pengeluaran yang dilakukan oleh sang pemilik lahan menurut kami sangat sederhana. Kira-kira kiat suksesnya seperti apa? Tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk pada sesi wawancara. Oke, baik sahabat petani semua, di samping saya sudah ada Mas Adik. Iya. Gimana Mas Adik kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Zaki. Mas Zaki baik juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu lagi dengan Mas Adik, karena sudah banyak sekali yang menantikan kehadiran Mas Adik di Mitra Bertani TV. Oh ya, terima kasih buat penggemar atau penonton Mitra Bertani TV, dan buat petani-petani di Indonesia. Sudah banyak sekali yang menanyakan kapan lagi kita membuat video dengan Mas Adik itu, karena ilmu-ilmunya itu masih ditunggu terus. Oh, terima kasih Mas Adi. Terus ini kaitannya sekarang ini yang menjadi momok itu adalah di petani cabai Mas Adik. Iya. Bulan-bulan ini, Januari khususnya ini, banyak sekali yang mengeluhkan terkait
pasca pindah tanam. Jadi tingkat kelayuan atau tingkat kematian itu sangat tinggi di awal-awal penanaman. Iya. Dan mungkin saya pun di sini juga menemukan ternyata ada hal yang sama. Di lahan seberangnya Mas Adi itu ada tanaman cabenya itu hampir mati, mungkin hampir 100%. Hampir 100% itu. Dan ini saat ini memang sedang marak terjadi. Nah, mungkin video ini akan lebih membahas tentang itu, kemudian perawatan pada fase vegetatif atau pasca pindah tanam. Karena lahan milik Mas Ade ini alhamdulillah saat ini sedang memasuki fase vegetatif, peralihan menuju generatif awal. Iya, benar Mas. Kalau untuk Mas Ade sendiri Mas, untuk musim penghujan seperti ini, untuk persiapan lahan yang perlu kita siapkan untuk menghadapi musim panen di musim kemarau itu gimana Mas Ade? Masih seperti dulu sebenarnya Mas, tapi ada dibedakan antara kita panen di musim kemarau dan kita panen di musim penghujan. Untuk sekarang momok buat petani itu Oktober, November, Desember sampai Januari. Semuanya kasusnya itu mati. Busuk batang, layu, semuanya itu sekarang bisa dikatakan dari petani itu mungkin 40% yang bisa dikatakan berhasil panen Mas. Untuk olah lahan itu saya itu sekarang tanpa pupuk kandang. Terus sebelum olah lahan atau tengah-tengah olah lahan, spray dengan M21 dan Power Soil Mas. Satu tangki itu saya menggunakan Power Soil 5 sendok dan M21-nya 5 tutup Mas. Itu untuk tahap awal. Ketika nanti mau penutupan mulsa, kita semprot lagi Mas dengan 5 tutup dan 5 sendok. Habis itu didiamkan Mas. Seperti itu Mas Yaki. Jadi kalau untuk di saat ini karena nanti panennya kemungkinan di musim kemarau ya? Iya, di musim kemarau. Jadi Mas Ade itu di bawahnya tanpa menggunakan pupuk kandang? Iya. Pupuk kimia masuk tidak Mas? Belum masuk. Jadi lahannya itu malah kosong ya Mas? Kosong. Hanya yang dimasuk hanya di spray tadi menggunakan decomposer, yaitu menggunakan M21 sebanyak 5 tutup. 5 tutup. Kemudian asam humat Power Soil itu menggunakan 5 sendok. 5 sendok. Itu di bedengan setengah jadi. Setengah jadi. Belum penutupan mulsa. Iya, setengah jadi dan nanti mau ke penutupan mulsa berarti olah lahan itu 2 kali spray Mas. 2 kali spray. Pertama itu pas awal, kemudian pas finishing ya Pak. Pas finishing spray lagi. Menjelang penutupan mulsa itu di spray lagi. Iya. Itu difermentasi terlebih dahulu atau bisa langsung diaplikasikan atau gimana? Itu langsung diaplikasikan Mas. Itu langsung. Nanti ketika sudah tutup mulsa kita diamkan selama 1 minggu Mas. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah ini Mas Ade. Itu kan kosongan ya, tanpa ada pupuk kimia, kemudian tanpa ada pupuk kandang. Itu pertimbangannya itu kenapa? Kemudian nanti apakah tanaman tidak akan kekurangan dan lain sebagainya itu gimana? Nanti kita ini Mas, pakai susulan Mas. Nanti kita nanam itu sebelum tanam, kita di lubang tanam itu benar-benar khusus Mas. Lubang tanam satu itu untuk pupuk, lubang tanam satunya itu khusus untuk menanam Mas, di situ Mas. Jadi pupuk itu lebih ke arah pupuk susulan yang dibuatkan lubang khusus. Lubang khusus, iya. Jadi di bawah sistem perakaran itu memang dikosongkan. Kosongkan, iya. Karena malah potensinya kalau terlalu banyak pupuk, nanti dampak negatifnya itu terlalu tinggi. Terlalu tinggi, iya Mas. Gitu, sekarang kita nanam itu mau masuk ke vegetatif awal. Itu gini Mas, kalau pertama nanam itu banyak kendala Mas. Ketika nanti dikasih pupuk lah, dikasih NPK lah atau apa di bawah, nanti itu mungkin menguap atau gimana, tapi banyak yang mati Mas. Jadi resikonya itu justru lebih tinggi. Lebih tinggi ketika menggunakan pupuk kandang atau kimia, iya. Jadi daripada beresiko, meskipun ada manfaatnya, tapi karena potensi resikonya itu ada, lebih baik ditiadakan dulu, nanti baru kita mainnya di pemupukan susulan. Susulan, iya Mas. Oke, jadi ini mungkin metode baru lagi Mas Ade. Metode baru lagi. Metode baru lagi ini karena Mas Ade mungkin berawal dari keresahan-keresahan yang dirasakan oleh petani gitu. Jadi awalnya kadang kalau saat ini malah baru tanam mati, bisa jadi itu karena mungkin pengaruh tanah terlalu lembab atau juga mungkin pengaruh pupuk ya Mas ya. Iya benar. Kimia atau pupuk kandangnya ya mungkin belum siap dan lain sebagainya. Jadi Mas Ade ini lebih memilih kosongan saja. Kosongan, iya. Kosongan saja, nanti kita mainnya adalah di pupuk susulan. Nah, di lahan milik Mas Ade ini dibuatkan 2 lubang. Yang satu lubang untuk tanaman, yang satu khusus untuk pupuk. Iya Mas. Oke, tadi sudah sampai di penutupan mulsa Mas. Tadi ada dekomposer, kemudian ada asam humat yang diberikan sampai 2 tahap ya Mas? 2 tahap, ya benar. Sampai 2 tahap, sampai 2 kali. Tujuan pemberian itu untuk apa Mas? Yang nomor 1 M21 itu
benar-benar mikroba yang paling bagus di situ sudah ada 6 bakteri Mas. Tujuan asam humat itu membantu Mas. Bisa dikatakan tanpa pupuk pun asam humat itu tanah akan menjadi lebih subur juga Mas. Di situ Mas. Jadi kombinasi antara penyubur dan mikroorganismenya itu sudah dijadikan satu ya? Iya. Dan diberikan sejak awal. Iya. Sejak awal. Kemudian baru dilakukan penanaman. Untuk jeda waktu sebelum proses penanaman, apakah ada hal yang mungkin perlu dilakukan Mas? Itu ada Mas. Sebelum kita nanam, kita biasanya dipanja Mas. Di lubang tanam yang khusus buat tanaman Mas. Nanti kita di situ spray M21 sama masih pakainya asam humat merek Power Soil. Itu dispray aja Mas. Sudah selesai, oke. Nanti 3 hari sebelum tanam saya biasa menggunakan insektisida langsung Mas. Itu dengan merek Rhizodin Mas. Itu spray juga karena mengantisipasi itu hama yang di bawah Mas. Habis itu 3 hari tanam Mas. Insya Allah itu semua aman. Hampir bisa dikatakan 98% tanpa penyulaman. Pupuk yang di samping ini yang setelah kita nanam, di sini juga kita langsung kasih pupuk. Entah itu mau pupuk kandang atau pupuk kimia boleh. Yang penting dikasih itu pala sebelum kita menanam Mas. Kita kasih jeda misal 2 minggu Mas. Yang 2 minggu di pupuknya, 1 minggu dikonsentrasi di lubang tanamnya langsung. Jadi untuk tadi pasca penutupan mulsa itu dibuat 2 lubang tanam, yang satu untuk pupuk susulan itu bisa ditugal langsung dimasukkan pupuk ya Mas ya. Iya benar. Baik pupuk kimia ataupun pupuk kandang. Iya. Kemudian di lubang tanamnya itu dikocor lagi, masih ada dekomposer plus asam humat lagi. Iya benar. Dikocorkan di lubang tanam seminggu sebelum penanaman. Iya benar. Kemudian 3 hari sebelum penanaman itu dimasukkan insek ya. Insek ya benar. Bahan aktifnya mungkin sipermetrin. Oke. Merek dagangnya Rhizodin. Ya. Rhizodin. Kemudian baru dilakukan proses penanaman. Iya Mas. Kenapa perlu ritual seperti itu Mas? Mungkin maksudnya bukan ritual ya, tapi proses seperti itu kenapa dekomposer itu diberikan sampai mungkin 3 kali. Kemudian apa hama yang paling banyak sekarang ini memang menyerang di bagian sistem perakaran atau gimana, atau kalau dampaknya kalau tidak dikasih biasanya seperti apa itu? Oh iya. Kenapa sampai 3 kali untuk dekomposer sama asam humatnya? Karena gini Mas, curah hujan sekarang sangat luar biasa Mas. Selalu hujan, kadang siang teriknya luar biasa, malam terjadi hujan. Lah itu salah satu untuk menetralkan yang namanya tanah juga Mas. pH tanah itu ketika dikasih mikroba, dia itu akan netral Mas. Nah, terus kita tanam. Habis itu ketika tidak menggunakan insek Mas, untuk musim hujan seperti ini Mas, itu semua hama itu yang ada di bumi dia akan naik ke atas Mas. Entah itu ulat, entah itu apa, dia bakal naik ke atas. Ketika tidak dikasih insek, saya jamin, satu, dia akan dipotong ketika hidup. Misal tidak pakai M21, asam humat lagi. Nah, salah satunya itu dia akan mati seperti layu Mas. Itu hampir rata-rata petani seperti itu Mas. Untuk bulan Oktober, November, Desember sampai Januari. Jadi sangat krusial. Jadi memang faktor utamanya di tanah ya Mas ya. Faktor utama di tanah, pondasi dulu Mas. Sebelum kita berbicara tentang atas, tentu saja yang perlu kita perhatikan adalah di pondasinya. Iya, pondasinya dulu. Di tanah itu. Jadi tingkat kematian tertinggi bisa jadi karena di sistem perakarannya atau tanahnya yang kurang bagus. Kurang bagus ya. Dan apa yang tadi disampaikan Mas Ade itu adalah semuanya adalah langkah antisipasi. Gitu. Iya. Jadi jangan menunggu serangan dulu baru bertindak. Itu rata-rata petani Mas. Ketika ada serangan langsung bertindak, kalau bisa itu dari awal. Sebelum terjadi kita sudah mengantisipasi dulu Mas. Insya Allah itu tanaman yang kita harapkan itu aman Mas. Tidak ada apapun Mas. Tadi kalau untuk di pupuk susulan yang di sebelah lubang tanam itu Mas. Iya. Itu apa saja Mas yang diberikan pas awal itu? Pas awal itu saya cuma pakai pupuk kandang Mas. Nanti 20 hari kita kocor Mas. Kocor itu saya juga ada fermentasi Mas. Itu menggunakan pupuk kandang tapi yang pakai telek ayam Mas. Itu saya kasih di ember, terus saya kasih mikroba lagi. Itu 7 tutup Mas. Nanti saya kasih, masih saya campur dengan asam humat. Itu merek Power Soil itu 0,5 kilo Mas. Untuk 1 ember yang nanti
buat 1 drum Mas. Nah, setelah itu kita diamkan selama 20-an hari Mas. Langsung kita kocor, kita tambahkan itu saya langsung menggunakan KNO putih Mas. Kalium itu langsung per lubang sebelah tanam itu 200 mili Mas. Oke, jadi coba saya ulangi ya. Tadi di lubang tanam itu Mas Hadi hanya memasukkan pupuk kandang. Iya, ada benar. pupuk kimia ya Mas ya? Belum ada. Di lubang pupuk susulan itu nggak ada pupuk kimianya, baru hanya pupuk kandang saja. Kemudian beliau diamkan, kemudian sembari itu beliau membuat fermentasi. Iya. Di situ ada 3 bahan. Yang pertama adalah kotoran ayam tadi. Iya. Kemudian dicampur dengan M21 Iya. banyak 7 tutup. Iya benar. Asam humatnya setengah kilo. Iya. Tadi kalau untuk pupuk kandangnya itu sekitar 2 kiloan Mas. sekitar 2 kilo, itu untuk ember sekitar 20 liter. Ember kecil tapi Liter berarti. ya sekitar 20-an liter lah. Nah, itu nanti larutan pekat yang nanti akan diencerkan 200 liter. Iya. Nah, itu jadi pupuk yang digunakan untuk pengocoran itu adalah itu larutan yang telah terfermentasi tanpa ditutup ya Mas ya. Iya, tanpa Tanpa ditutup ada 3 bahan. Yang pertama ada kotoran ayam, kemudian ada M21 sebagai dekomposer, kemudian ada asam humat. Iya, benar. Didiamkan selama 20 hari baru dilakukan pengocoran. Nah, pas pengocoran itu dikombinasikan dengan KNO putih. Langsung KNO putih sejak awal Nah, Mas. ini juga menarik sekali gitu ya, karena awal langsung Kalium. kalium. Nah, Iya. nanti pertanyaannya apakah tidak akan terjadi penuaan dini ya? Wah, iya Mas benar. Tidak insya Allah Mas. Kalau kalium itu berpikirnya saya itu ke batang Mas. Kita kalau mau nitrogen, ini kan musim hujan Mas. Banyak nitrogen mungkin dari hujan, dari udara itu sudah banyak. Fosfat juga oke. Insya Allah banyak di tanah kita. Asam humat sudah ada. Tinggal kita perawatan. Sekarang konsentrasinya di makanan susulan. Nah, nanti makanan per 20 hari. Setelah itu Mas, saya selalu menggunakan per 30 hari ini Mas, itu KALH Mas. Kalsium per asam humat itu untuk mengantisipasi, bisa dikatakan nanti itu kedepannya itu misal seperti ada busuk batang, ada apa, itu salah satu mengantisipasi juga Mas. Sedangkan sekarang kalau yang namanya rawit merah itu kemungkinan besar kan rata-rata umur sampai 1 tahun Mas. Kita pengen di umur 0 sampai 1 tahun itu tidak terjadi mati Mas. Contohnya di bulan-bulan sekarang Mas. Kita pengennya itu aman dari kelayuan, dari apa ya. Kita sejak dini Mas. Sejak sekarang kasihlah per 30 hari cukup 1 kilo per 200 liter itu KALH Mas. Diberikan 30 hari sekali. 30 hari sekali. Kalau makanan susulan 20 hari sekali Mas. Tapi sama Mas tadi untuk pupuk kimianya hanya KNO putih itu, kemudian sama fermentasi itu. Itu sama sampai akhir Mas. 20 hari sekali ya Mas. 20 hari sekali. 20 hari sekali, kemudian per lubang tanam sekitar 200 mili. Iya, 200 mili. Dan itu semuanya diaplikasikan di lubang pupuk. Iya, di lubang pupuk. Lubang tanam ini tanpa apapun Mas. Kan sudah pertama itu kan sudah ada mikroba sama asam humat Mas. Ya sudah, kita konsentrasinya di lubang makanan Mas. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin ini Mas. Kalau itu diberikan di lubang pupuk susulan itu jaraknya sekitar 20-an cm Mas dengan 10 cm. 10 cm. Nah, mungkin pertanyaannya apakah ketika tanaman kecil itu akar sudah bisa menyerap pupuk itu Mas? Nah, ini salah satunya Mas. Ketika tanaman baru nanam belum ada penyerapan, nanti ketika umur 15 sampai 20 itu benar-benar akar sudah mencari makanannya sendiri Mas. Mencari ya Mas? Mencari ya. Akar itu dia akan mencari makanan dimanapun dia akan mencari Mas. Ketika sistem kocor di atas bedengan itu kan dia akan meluas Mas. Spektrumnya itu akan meluas dan akar itu akan benar-benar sehat Mas. Jadi di lubang tanam tadi saya ulangi kembali ya. Kosong ya Mas ya? Kosong ya. Hanya ada tanaman cabai. Iya, pemupukan tidak pernah di lubang tanam. Kemudian kalsium juga tidak di lubang tanam Mas? Tidak. Kalsium itu di lubang makanan Mas. Khusus itu Mas. Nanti kalau pertanyaan-pertanyaan seperti itu nanti akan terjawab ketika kita melihat kondisi tanamannya. Iya benar. Jadi di umur saat ini mungkin ada yang berasumsi apakah mau makan. Tentu saja mau, karena sampai saat ini tanamannya menurut saya sangat seimbang. Dia tidak hanya gemoy atau hanya besar kemudian lebar tapi tipis. Tapi kalau ini seimbang. Dia besar kemudian lebar tapi juga tebal. Iya Mas. Tadi kalau masalah penuaan dini tidak ya Mas ya? Tidak ada Mas. Tapi tujuannya kenapa KNO selain tadi kan kalau orang asumsinya hanya di bunga buah ya? Iya. Padahal kalium itu juga bisa untuk
menebalkan kemudian menguatkan ya Mas ya? Iya benar-benar Mas. Atau karena tujuannya Mas Adik memang tidak ingin tanamannya itu terlalu tinggi ya? Salah satunya Mas. Salah satunya itu saya pengen tanaman jangan terlalu tinggi, tapi konsentrasi itu di buah Mas. Di buah itu pengen saya itu Mas, itu paling enggak 2 kilo Mas per tanaman itu Mas. Itu sekarang ini praktek baru Mas. Insya Allah itu bisa terjadi Mas. Karena berpikirnya saya itu kalau KNO putih bener-bener buat batang, daun juga iya, konsentrasinya full di buah Mas. Nanti kita pantau terus, semoga bisa terrealisasi ini. Iya, terima kasih Mas. 2 kilo ya Mas ya, iya. Targetnya untuk per tanaman dengan biaya perawatan yang menurut saya sangat hemat karena tadi di pupuk dasar juga tidak ada. Tidak ada benar Mas. Pupuk kimia juga seminimal mungkin, hanya dimaksimalkan di mikroba sama asam humatnya. Iya benar-benar. Dan kalsiumnya juga dirutinkan 30 hari sekali. 30 hari sekali. Oke. Kemudian kalau di penyemprotan Mas, ini kan musimnya luar biasa menurut saya ya. Sangat alhamdulillah panasnya, kadang benar-benar panas. Kemudian hujan juga sangat tinggi. Iya, benar. Tapi kondisi daun ini seperti bayam Mas. Mulus-mulus. Mulus-mulus iya. Gini Mas, sebenarnya kita itu kalau bisa, ini menurut saya Mas, kalau bisa itu penyemprotan itu jam 8 harus selesai Mas. Untuk waktu kecil Mas, mengantisipasi ketika nanti ada panas yang terik Mas. Nah, kalau kecil itu misal kita berangkat jam 5:30 Mas, kita mulai start. Lah untuk penyemprotan sendiri Mas, saya itu selalu sekarang pakainya Propinep merek Antrakol Mas. Itu untuk fungsidanya. Untuk minggu ini Mas, minggu depannya saya pakainya Nevos Mas. Nah, itu saya selang-seling Mas. Untuk pupuk daun saya menggunakan Morden, tapi 2 kali semprotan Mas. Bisa dikatakan sekarang tidak, 1 minggu menggunakan, 1 minggu tidak, 1 minggu lagi menggunakan. Kalau untuk insektisidanya itu saya pakainya dengan merek ada Pegasus, ada Agrimek itu Mas. Oke, jadi untuk obatnya juga tidak macam-macam ya Mas ya? Iya. Tadi untuk funginya itu hanya menggunakan 2 bahan. Tadi ada Propinep mereknya Antrakol. Iya. Kemudian ada Nevos ya Mas ya? Nevos itu iya. setahu saya ada 3 bahan aktif. Iya benar Mas. Bahan aktif terus diselang-seling ya Mas ya? Iya selang-seling. Jadi untuk di sini nyemprot itu 1 minggu sekali. 1 minggu sekali Karena Mas. ini dataran tinggi ya Mas ya? Iya. Dataran tinggi ini 1 minggu sekali. Untuk fungisidanya itu dari awal Propinep, kemudian gantian dengan Nevos 1 minggu sekali. Iya. Kemudian untuk nutrisinya itu Morden Vol. Iya. Itu setiap 2 minggu sekali berarti. 2 minggu sekali Mas. 2 minggu sekali. Kemudian untuk inseknya Pegasus dan Agrimek. Agrimek iya. Itu di rolling atau dicampur? Rolling. Di rolling ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu banyak ya, hanya dibuat ganti-gantian dan perawatan seminimal mungkin. Iya benar. Karena gini Mas, kita sebagai petani kalau bisa kepala seluruh petani ini. Kalau bisa itu kita minim, tapi hasil itu yang melimpah itu bagaimana caranya itu Mas. Dan sekarang itu semua itu apa-apa mahal Mas. Misal seperti pupuk mahal, oke kita yang penting kita profesional Mas. Mulai 0 sampai akhir nanti kita profesional dan kita ada kasih makanan, ada targetnya Mas. Seperti itu terus, rolling seperti itu terus. Jadi segala sesuatunya oleh Mas Adik ini sudah diantisipasi. Iya. Nah, harapannya ini juga metode baru dari Mas Adik itu semoga bisa dicoba dan bisa mendatangkan kemanfaatan. Karena kalau sejauh ini menurut saya juga sangat bagus pertumbuhannya, dia seimbang, kemudian tidak mengalami etiolasi, kemudian tingkat kematian juga hampir tidak ada. Tidak ada ya benar Mas. Busuk batang kemudian bercak daun juga sepertinya masih sangat aman. Hanya saja kalau kuningnya ada karena memang di sini juga sudah endemik ya Mas. Iya benar Mas Yaki. Kalau masalah kuning itu apa? Kalau menurut saya itu santai Mas. Nggak usah panik buat para petani, nggak usah panik. Rawit merah, khusus rawit merah kalau kuning itu tetap berbuah Mas. Tapi dia tidak maksimal. Tapi kita tetap santai Mas. Tetap kita rawat, tetap kita dibiarkan. Karena apa? Ketika nanti ada kuning terus kita cabut, dia akan terus menular Mas. Biar saja ada yang kuning guys, fan-fan aja Mas, santai lah. Nggak usah panik ya. Nggak usah panik. Karena rawit itu meskipun kuning potensi buahnya masih ada. Masih hanya ada. saja tidak maksimal. Iya benar. Jadi Mas Adik itu yang kuning tetap ada itu. Iya benar. Tidak disembunyikan ya, memang terlihat yang kuning ada. Tapi Mas Adik tidak panik dan menyadari bahwa di sini memang sudah endemik. Iya benar Mas. Dan mungkin ini juga yang dirasakan oleh petani ya. Jadi kalau untuk lahan Mas Adik ini belum menggunakan benih yang tahan atau toleran virus, iya, masih menggunakan benih yang biasa. Jadi kalau kuning itu wajar dan beliau menyikapinya dengan santai. Santai, iya benar. Mungkin itu sahabat petani semua, pembahasan pada fase vegetatif ini insya Allah nanti bisa kita lanjutkan di kemudian hari.
sebelum kita akhiri Mas Adik, mungkin ada pesan yang disampaikan untuk sahabat petani semua. Oke. Buat sahabat petani, jangan mudah menyerah. Ingat, bulan-bulan yang krusial bisa dikatakan kegagalan petani, disitulah kita harus selalu belajar dan selalu belajar. Dan jangan lupa terus sholawat. Kuncinya itu, Mas. Nah itu Mas Adik pasti selalu mengingatkan itu gitu ya. Jadi di samping ikhtiar lahiriah tapi batinnya juga harus itu dikuatkan. Nah, mungkin salah satu resep dari Mas Adik tetap itu, jadi sholawatnya kencengkan iya Mas. Aktivitas apapun sebisa mungkin dibarengi dengan sholawat. Iya benar Mas. Mungkin itu sahabat petani semua. Jadi kita hanya bisa berikhtiar, tapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Iya Mas. Mungkin yang bisa saya simpulkan, jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Ini di lahan milik Mas Adik, untuk lahan dasarnya disterilkan. Jadi tidak ada pupuk kandang, tidak ada pupuk kimia, karena khawatir dampak negatifnya. Jadi hanya beliau memainkan 2 bahan, yaitu dekomposer kemudian ditambah asam humat. Beliau sampai memberikan sebelum penutupan mulsa itu 2 kali, kemudian sebelum tanam masih diberikan 1 kali lagi. Kemudian untuk di lubang tanamnya dibuat 2, jadi ada khusus lubang tanam, yang satu khusus untuk lubang pupuk. Jaraknya adalah sekitar 10 cm. Iya. Kemudian untuk sebelum penanaman, seminggu sebelum penanaman itu dimasukkan dekomposer, kemudian asam humat. Setelahnya itu 3 hari sebelum penanaman dimasukkan insektisida, bahan aktif sipermetrin, kemudian baru dilakukan proses penanaman. 2 minggu sebelum proses penanaman, pupuk kandang itu sudah dimasukkan di lubang pupuk. Nah, kemudian setiap 2 minggu sekali itu dilakukan pemupukan menggunakan 2 bahan, yaitu fermentasi Mas Adik, kemudian ditambah dengan KNO putih. Nah, untuk fermentasinya itu terdiri dari 3 bahan. Untuk setiap ember sekitar 20 liter itu beliau ada pupuk kandang sekitar 2 kilo. Kemudian dekomposer sekitar 7 tutup, kemudian asam humat setengah kilo. Sisanya air ya Mas ya? Iya, air. Kemudian didiamkan selama 2 minggu. 20 hari. 20 hari, selama 20 hari. Kemudian dari 20 liter itu nanti dimasukkan ke dalam 200 liter air. Nah, kemudian dikocorkan. Tiap lubang pupuk itu sekitar 200 mili dengan interval 20 hari sekali. Nah, untuk sebagai langkah preventif menghadapi cuaca yang sangat ekstrim dan tidak bisa kita tebak ini, beliau setiap 30 hari sekali itu memasukkan kalsium asam humat. Iya, benar. Setiap drum 200 liter itu diisi 1 kilo ya. 1 kilo ya. Dan setiap lubang pupuk itu sekitar 200 mili. 200 mili sama. Jadi di lubang tanam itu sama sekali tidak ada apa-apanya. Iya, kosong. Dan alhamdulillah sampai saat jauh ini justru malah aman. Kemudian untuk KNO putih, kenapa beliau dimasukkan sejak dini? Untuk setiap drum 200 liter itu wadah itu Mas? 2 kilo ya? 2 kilo ya? Iya, 2 kilo. Tujuan beliau adalah untuk membentuk vigornya, kemudian nitrogen beliau benar-benar direm, bahkan hampir tidak. Hampir tidak. Kemudian beliau merangsang di kaliumnya, karena beliau juga berkeinginan untuk membuat tanaman itu yang tidak terlalu tinggi tetapi buahnya lebat dari bawah. Iya, benar. Kemudian kalau untuk spray itu beliau tidak menggunakan yang aneh-aneh. Untuk fungisidanya beliau menggunakan 2 macam. Yang pertama adalah antrakol, yang kedua adalah nefos. Itu digunakan bergantian setiap 1 minggu sekali. Kemudian dicampurkan menggunakan inseknya itu kalau tidak Pegasus ya Agrimet. Kemudian nutrisinya Modern Fall. Iya, benar. Itu juga 2 minggu 1 kali. Iya, 2 minggu 1 kali. Nah, mungkin hanya itu yang dilakukan Mas Adik, kemudian dibarengi dengan sholawat itu, alhamdulillah sampai sejauh ini tanaman menurut kami juga sangat seimbang, dan target dari Mas Adik 2 kilo per tanaman. Iya. Mungkin itu. Terima kasih Mas Adik. Oh ya, sama-sama Mas Yaki. Atas ilmu yang menurut kami sangat bermanfaat ini. Semoga tanamannya diberikan kesehatan, kelancaran. Mas Adik juga diberikan kesehatan. Amin, amin, amin. Kemudian nanti panen juga bisa maksimal, dijadikan rezeki yang barokah. Iya, amin. Mungkin untuk sahabat petani semua juga kami ucapkan terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih. Salam mitra petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.